Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Pak Jae. Kali ini Pak Jae akan kembali membahas materi pembelajaran tematik. Ya, tematik kita sudah sampai di tema 5 atau tema 4E. Ya, tema 5 ini temanya tentang pahlawanku. Jadi isinya tentang kisah-kisah para pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 dan 5. Ya, pembelajaran 2 dan 5 ini akan kita rangkum, akan kita satukan pembahasannya karena memang materinya sama, hampir sama ya. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, ya, kita buka dengan membaca doa belajar. Isti'dadan duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang di tema di tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 dan 5. Kita akan membahas materi yang pertama, menjelaskan simbol dan makna sila keempat Pancasila serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, kita akan menggali informasi tentang Hayam Wuruk sebagai tokoh kerajaan dari Hindu Buddha di Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan memperhatikan tinggi rendah nada dan juga dengan menggunakan not angka. Bagaimana cara menyanyikannya? Ya, nanti kita akan sama-sama belajar. Ya, kita masuk ke materi pembahasan yang pertama tentang menjelaskan simbol dan makna sila keempat Pancasila serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian bisa buka bukunya di halaman 10 itu untuk pembelajaran 2 dan di halaman 28 untuk pembelajaran 5. Kita akan bahas satu persatu. Ya, menjelaskan simbol dan makna sila keempat Pancasila serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu simbol dari sila keempat itu apa? Ya, benar. Simbol dari sila keempat adalah kepala banteng. Ya, kepala banteng adalah simbol sila keempat. Nah, bunyinya apa? Simbol sila keempat ini, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah bunyi Pancasila sila keempat. Ya. Nah, ya, makna yang terkandung dalam sila keempat itu apa saja? Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama atau bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi menghilangkan sikap egois, mementingkan diri sendiri. Nah, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kita pribadi. Ya. Yang kedua, menjunjung sikap bijak, jujur dan adil. Ini adalah pengamalan makna yang terkandung dalam sila keempat. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Ya, ini tentang sila keempat. Yang keenam, itu adalah musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh,
menghargai dan menghormati hasil musyawarah mufakat. Dan yang kedelapan, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan baik dan tanggung jawab. Jadi kita dilarang berlaku egois dalam makna sila keempat ini. Jadi kepentingan kita harus kita kalahkan demi kepentingan bersama. Nah, terus juga menjunjung sikap bijak, jujur, dan adil. Terus tidak ada pengkhianatan berarti ya terhadap kepentingan pribadi ataupun golongan. Terus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ini adalah ciri dari musyawarah. Ya, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Ini juga terangkum dalam musyawarah. Terus melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Jadi kerukunan pun sangat diutamakan. Musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, kalau sudah tentang kepentingan bersama, maka kita harus musyawarahkan. Tidak boleh ada pendapat yang ditolak. Tidak boleh ada anggota yang dilarang untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, jadi kita belajar tentang bagaimana cara mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Lalu menghormati dan menghargai hasil musyawarah mufakat. Apapun hasilnya, musyawarah itu harus kita hargai ya, dan juga melaksanakan hasil musyawarah dengan baik dan tanggung jawab. Itu penting ya teman-teman. Ya, baik. Nah, ketika kita sudah tahu makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, terus kita juga akan mengidentifikasi pengamalan sila keempat itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih yang berkaitan dengan sila keempat di kehidupan kita sehari-hari? Ya, khususnya bagi kita seorang pelajar ya. Nah, banyak. Karena Pancasila ini merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk kita bersikap dan bertindak, maka kita seharusnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, baik dalam sekolah, baik dalam lingkungan masyarakat. Nah, perilaku kita, sikap dan tindakan kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau di sekolah, kira-kira apa perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Ya, banyak. Ini diantaranya adalah ketika dalam pemilihan ketua kelas itu semua siswa harus memberikan suaranya. Semua siswa berhak memiliki hak suara, ya, mempunyai hak suara. Jadi tidak boleh ada siswa yang diintimidasi, tidak boleh ada siswa yang diasingkan, tidak boleh ada siswa yang dilarang untuk memberikan suaranya. Nah, dalam pemilihan ketua kelas contohnya. Ini semua siswa harus berkontribusi dalam memilih siapa pasangannya yang berhak menjadi ketua kelas. Yang kedua, melaksanakan musyawarah ketika hendak melaksanakan suatu tugas atau prakarya. Ketika kalian dibuat suatu kelompok, terus bapak atau ibu guru menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas kelompok, maka tugas kelompok tersebut harus dimusyawarahkan. Ketika musyawarah, semua mengajukan pendapatnya dan mencari pendapat mana yang paling tepat. Nah, setelah itu mencari jalan keluar, apa yang harus dilakukan, dan membagi tugas-tugas kepada masing-masing peserta musyawarah. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, kalau di sekolah, ketika kita memimpin musyawarah, ketika kalian menjadi ketua musyawarah atau ketua panitia, ketua itu harus memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya, untuk berpendapat kira-kira dalam hal tersebut apa pendapat siswa tersebut. Nah, ketika dia sudah mengemukakan pendapatnya, silakan didiskusikan kepada peserta musyawarah, apakah pendapatnya ini bagus ataukah pendapatnya ini kurang tepat. Itu nanti bisa dimusyawarahkan, hasilnya harus diterima oleh peserta musyawarah ya. Yang keempat contohnya adalah menerima dan menjalankan tugas yang telah diberikan melalui hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketika kita bermusyawarah, terus kita diberikan suatu tugas kelompok misalnya, itu seberat apapun kita harus menjalankan tugas tersebut jika itu memang sudah keputusan dari hasil musyawarah. Nah,
kita harus bertanggung jawab atas tugas yang kita emban. Ya, seperti misalnya tentara. Tentara itu ketika diberikan tugas, mereka harus menjalankan tugas itu seberat apapun tugasnya. Nah, kita pun harus seperti itu, bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan dan menjalani dengan ikhlas dan juga dengan penuh tanggung jawab. Ya, teman-teman, ini adalah contoh tentang pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pak Jaya berikan contohnya ini ketika kalian sedang berada di lingkungan sekolah. Ya, baik, kita akan membahas materi berikutnya, yaitu menggali informasi tentang Hayam Wuruk sebagai tokoh kerajaan Hindu-Buddha. Siapakah Hayam Wuruk? Ini adalah sketsa atau gambar ilustrasi tentang Prabu Hayam Wuruk. Nah, siapa dia? Beliau adalah Hayam Wuruk, ya, merupakan salah satu contoh tokoh pemimpin dalam sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang menunjukkan teladan yang baik. Jadi ada beberapa teladan yang harus kita contoh dari Hayam Wuruk. Nah, beliau ini merupakan raja dari kerajaan Majapahit. Ya, berarti bersamaan dengan Mahapati Gajah Mada. Nah, beliau raja dari kerajaan Majapahit yang memerintah tahun 1350 sampai 1389. Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasa Nagara. Kemampuannya dalam memimpin kerajaan dan menyejahterakan rakyatnya menjadikan beliau seorang pemimpin yang tersohor di kala itu. Ya. Apa saja informasi tentang Hayam Wuruk? Ya, untuk lebih tahu tentang informasi Hayam Wuruk, yuk kita baca teks berikut. Hayam Wuruk dari Majapahit. Hayam Wuruk merupakan raja keempat dari kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk adalah putra tertua dari penguasa ketiga Majapahit, yakni Ratu Tribuana Tunggadewi. Hayam Wuruk memerintah Majapahit dengan didampingi oleh mahapatihnya yang sangat hebat, yaitu Patih Gajah Mada. Pada masa pemerintahannya, Majapahit mencapai kejayaan. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, berbagai kegiatan ekonomi dan kebudayaan sangat diperhatikan. Hasil pemungutan pajak dan upeti dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di bidang pertanian, Hayam Wuruk memerintahkan pembangunan bendungan, saluran pengairan, serta pembukaan lahan ladang baru. Tempat penyeberangan yang menjembatani dua daerah yang terpisah akibat aliran sungai pun dibuat. Hayam Wuruk juga dikenal sering bepergian untuk meninjau daerah-daerah yang berada di wilayah kekuasaannya. Di dalam kitab Negara Kartagama diceritakan tentang kunjungan sang raja ke daerah-daerah di mana beliau menginap dan mengadakan dialog langsung dengan rakyatnya. Sebagai pemimpin kerajaan besar, Raja Hayam Wuruk pun menjalin hubungan kerjasama politik dan perdagangan dengan berbagai wilayah Nusantara dan negeri tetangga. Ya, teman-teman, itu adalah sekilas kisah tentang Hayam Wuruk, raja dari kerajaan Majapahit yang merupakan raja keempat Majapahit. Ya, kalian bisa cari tahu lebih dalam lagi tentang Prabu Hayam Wuruk. Kalian bisa cari di Google atau di sumber-sumber lain tentang Prabu Hayam Wuruk. Ya. Baik, kita berlanjut ke pembelajaran berikutnya, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan memperhatikan tinggi rendah nada dan juga dengan menggunakan not angka. Ya, teman-teman, ketika kita menyanyikan sebuah lagu atau mendengarkan sebuah lagu, lagu itu mengalun begitu indah dan teratur, tinggi rendah nadanya. Nah, ternyata nada adalah bunyi yang teratur, sedangkan tangga nada adalah deretan nada yang teratur tinggi rendahnya. Tangga nada terdiri dari 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, itu adalah tangga nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada-nada tersebut dapat dituliskan dalam bentuk not angka atau juga not balok. Ya, pada sistem penulisan not balok, nada-nada dituliskan pada garis para nada dalam bentuk gambar atau simbol. Nah, letak dan bentuk lambang menunjukkan panjang pendek bunyi suatu nada. Jadi semakin tinggi nada, maka letaknya semakin ke atas pada para nada, pada garis para nada. Ya.
Sedangkan pada not angka, nada itu ditulis dengan simbol angka. Ya, angka itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tinggi rendah nadanya itu pada not angka disimbolkan dengan urutan angka 1 sampai 7 atau yang kita kenal dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, ini adalah beberapa contoh not balok. Ya, sedangkan yang satu lagi adalah not angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu titik di atas itu do dengan nada tinggi. Ya, kalau not balok ditentukan oleh garis para nada. Ya, bentuk gambarnya itu dengan menggunakan simbol. Nah, letak bentuknya semakin tinggi nadanya maka letaknya semakin ke atas. Ya, semakin ke atas di atas pada garis para nada. Nah, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya, kalau kalian lihat di buku itu ada teks lagu Maju Tak Gentar. Kita akan menyanyikan lagu tersebut dengan tinggi rendah nada. Ya, baik. Bagaimana cara menyanyinya? Kita dengarkan sama-sama. Teman-teman, sudah sama-sama kita dengarkan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan menggunakan not angka. Berarti hanya not angkanya saja yang disebutkan, bukan lirik lagunya. Bagaimana cara menyanyikannya? Ya, cara menyanyikannya berarti kita sesuaikan not angkanya dengan teks yang ada pada lagu Maju Tak Gentar. Misalkan sol, mi, sol, do, mi, re, do, la, sol. Ya, seperti itu. Ya, kita dengarkan saja sama-sama bagaimana cara menyanyikannya. Ya, kita dengarkan. Sol, si,
ya teman-teman, itulah bagaimana cara menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan not angkanya. Ya, kita sudah membahas tentang not angka dan juga not balok dan juga menyanyikan lagu dengan tinggi rendah nada. Ya, untuk itu berarti materi kita sudah selesai. Demikian pembelajaran tematik kita kali ini. Semoga apa yang Pak Jaya sampaikan bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian. Ya, kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari Pak Jaya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.